Zakat posisi datang nih, datang nyusul. Maka zakat niat sholat maghrib dulu, jangan langsung rukuk, niat sholat maghrib. Sholli fardol, coba sholat maghrib, sholli. Allahu Akbar. Nah, jangan baca Al-Fatihah, langsung ngikuti seketika. Nah, terus berdiri. Nah, terus ikuti imam. Ayo Allahu Akbar terus. Terus Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Santri-santri semuanya, anak-anakku semuanya yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan kesehatan, sehat walafiat, dalam keadaan bahagia lahir dan batin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yaitu ketentuan makmum yang terlambat datang. Makmum yang terlambat datang itu disebut dengan makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang dia itu tidak takbiratul ihram bersama dengan imam. Berarti dia nyusul, tidak takbir awal pertama bersama imam. Entah dia sudah rakaat pertama, sudah dapat imamnya rakaat kedua. Perhatikan, tidak usah sibuk. Ya, nanti mau kena masih dipakai lagi kan? Nah. Maupun imam sudah rakaat terakhir, atahiyat, mau salam baru datang. Ya. Namanya makmum masbuk. Makmum yang mendapati imam sedang rukuk dan mengikutinya maka dianggap sempurna rakaatnya walau makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jadi kamu nyusul di belakang. Nah, imamnya itu dia sudah Al-Fatihah sudah dibaca, kemudian surat pendek sudah dibaca, kemudian imamnya rukuk. Bagaimana kamu di belakang? Jangan surat sendiri, tapi niat misalnya sholat maghrib, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, langsung Allahu Akbar. Tidak usah baca Al-Fatihah, tidak usah doa iftitah, tidak usah sholat pendek, langsung rukuk ikuti imam. Kalau kita tak baca Al-Fatihah lah, imam sudah bangkit lagi dari rukuknya sebentar, langsung sujud ketinggalan. Akhirnya tidak dapat pahala berjamaah. Padahal berjamaah itu berapa pahalanya? 2 kali lipat. Ya, pahalanya berapa? 2 kali lipat. Berapa? Sudah kita bahas yang lalu. Sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Berapa? Berapa pahalanya? 27 derajat, 27 lipat pahalanya daripada sholat sendirian. Dan mengikutinya maka dianggap sempurna rakaatnya walau makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar, kita baru imamnya sudah rukuk, kemudian kita nyusul Allahu Akbar langsung ikut. Sebentar aja Allahu Akbar, nggak usah Al-Fatihah langsung.
Nah, kemudian kita ikut imam terus sampai sujud sampai duduk. Maka kita sudah dihitung dapat satu rakaat. Tapi bagaimana kalau imamnya itu sudah Sami Allah, kita baru ikut Allahu Akbar, Sami Allah, maka kita tidak diikut sebagai satu rakaat walaupun kita ikut sampai imam sujud. Berarti kita dihitung dapat satu rakaat saat kapan? Saat ketika imam bangkit lagi. Jika makmum mengikuti imam setelah rukuk, maka makmum harus mengulangi rakaat karena belum sempurna. Nah, tidak dihitung sebagai satu rakaat. Nah, walaupun kita ikut sujud. Jika makmum mengikuti imam saat tasyahud akhir atau tahiyat akhir, maka tasyahud akhirnya tidak termasuk bilangan rakaat. Nah, itu. Misalnya kamu dapat sholat maghrib, dapat rakaat yang kedua, kamu langsung imamnya kan sudah duduk kan, sudah tahiyat kan. Kamu Allahu Akbar langsung duduk mengikuti imam. Kemudian imamnya berdiri, kita ikut Nah, kita duduknya tadi duduk tahiyat tidak dihitung sama satu rakaat. Berarti kita dihitungnya saat kita berdiri lagi. Nah, itulah baru terhitung satu rakaat sampai nanti imamnya rakaat terakhir. Nah, terus ulangi 1 kali. Nah, Sarana. ya kalau sholat maghrib 3 rakaat, kita ikut rakaat yang kedua, kemudian kita baru dihitung berdiri sampai rakaat terakhir itu 1 rakaat, berarti nambah 2 lah. Nah, kan yang rakaat tahiyat awal tadi tidak diikut 1 rakaat karena sudah tahiyat. Ya. Ya. Maka tasyahud akhirnya tidak termasuk bilangan rakaat sehingga makmum harus menyempurnakan sholatnya setelah imam salam. Jadi kalau ketinggalan jangan ngebut, jangan sholat sendiri, tapi harus mengikuti imam. Gak mungkin lah dia ketinggalan sudah dapat 2 rakaat, ketinggalan 3 rakaat, misalnya sholat isya, kok salamnya bareng, itu gak mungkin kalau sholat berjamaah. Berarti dia tadi ngebut sendirian, sekenceng-kencengnya, baru kemudian salamnya bareng. Nggak ada ceritanya. Itu sholat sendiri namanya. Walaupun salamnya bareng bersamaan dengan imam, maka tidak dihitung sebagai sholat berjamaah. Sah nggak sholatnya? Ya sah. Tapi dia dihitung seperti sholat sendiri. Iya. Padahal sholat sendiri dengan sholat berjamaah pahalanya 27. Nah, tuh. Maka lebih baik kita untuk sholat berjamaah. Tapi kalau kita ketinggalan, maka kita harus benar dalam menyusulnya. Ya. Nah, itu tadi kita latihan untuk praktek bagaimana cara sholat berjamaah ketika tertinggal atau memulai sholat berjamaah. Ya, kita praktek ya. Biar paham, biar tahu bagaimana caranya yang benar. Ya, misalnya ya sudah niat Allahu Akbar, coba Kak Fadil Allahu Akbar. Nah, ini contohnya Kak Fadil sholat sendirian ya. Sholat sendirian bagaimana kalau kita mengikuti, maka kita ikut di sampingnya. Kita tidak tahu ini, berarti nggak tahu kalau Fadil itu ada orang yang mengikuti di belakangnya. Maka caranya bagaimana? Caranya bisa ketika takbir itu yang keras atau menempuk pundaknya. Tepuk pundaknya sebelum takbir itu menempuk pundaknya. Tepuk jangan keras-keras ya. Nah, tepuk pundaknya. Nah, baru berarti tandanya ngasih kode berarti memberikan kode bahwasanya di belakang itu ada makmum. Maka seketika dia merubah dalam hati niatnya. Wong tadi niatnya sendirian, maka dia sekarang niatnya sebagai imam. Nah, seperti itu. Nah, itu contohnya ketika mengikuti di belakangnya ada makmum yang imamnya itu nggak tahu. Boleh membaca Allahu Akbar yang keras atau menepuk pundaknya baru kemudian kita mengikuti. Nah, itu contoh. Zakat posisi datang nyusul. Maka zakat niat sholat maghrib dulu, jangan langsung rukuk, niat sholat maghrib. Sholli fardol, coba sholat maghrib, sholli.
Allahu Akbar. Nah, jangan baca Al-Fatihah, langsung ikuti seketika. Nah, terus berdiri. Nah, terus ikuti imam. Ayo Allahu Akbar terus. Terus Kak, jangan mendahului. Terus. Ya. Nah, terus lagi. Allahu Akbar. Nah, terus berdiri. Berdiri. Nah ini tadi itu dihitung sebagai satu rakaat. Walau imamnya tadi ketinggalan takbirnya, dia nyusul ketika sedang ruku, nggak bareng dengan ini. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang contoh bagaimana makmum ini di belakang tertinggal ketika sudah sujud misalnya, atau ketika sudah sami Allahu liman hamidah. Contoh sekarang sami Allahu liman hamidah misalnya. Ya. Coba kamu bilang sami Allahu liman hamidah. Nah, ini nyusul, kamu jangan sujud dulu. Nah, ini ikut sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Nah, maka ya duduk. Allahu Akbar yang keras, Allahu Akbarnya. Ya, lagi. Nah, ini at-tahiyat awal misalnya ya. Nah, contohnya. Nah, maka ini tadi makmum ini tadi tidak dihitung sebagai satu rakaat. Berarti belum dapat dia. Dapatnya nanti kalau ketika berdiri, walaupun dia ngikuti sejak imam tadi sejak ruku. Bukan ruku, apa namanya? I'tidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Maka tidak dihitung sebagai satu rakaat. Yang ruku kita nyusul, berarti kita sudah dapat satu rakaat walaupun takbirnya nggak bareng. Nah, atau contoh misalnya ketika nanti kamu ya, contoh ketika misalnya Kak Fadil sujud. Nah, kamu datang Allahu Akbar. Nah, langsung ikuti sujud. Nah, jangan baca ini Al-Fatihah lagi, ikuti. Yuk coba Kak Fadil duduk. Nah, terus lagi. Nah, duduk tahiyat awal. Nah, maka ketika tadi sedang sujud, maka tidak dihitung sebagai satu rakaat. Jadi hitungannya ketika imam sedang ruku itu sudah dapat. Tapi kalau sudah sampai Allahu Akbar sampai at-tahiyat, maka tidak dihitung satu rakaat. Nah, contoh misalnya ini imamnya sudah at-tahiyat awal. At-tahiyat awal berarti imamnya sudah dapat berapa rakaat imamnya? Salat maghrib imamnya sudah at-tahiyat awal. Kan salat maghrib imamnya sudah at-tahiyat awal. Ini dapat berapa rakaat imamnya? 2 lah, kan at-tahiyat awal. Iya kan? Berarti imamnya ini kurang berapa rakaat lagi kalau salat maghrib? 1. Nah, Zaka datang nih, Zaka datang, ketinggalan. Nah, bagaimana caranya Zaka? Niat salat, duduk. Niat salat maghrib. Yo, usolli. Allahu Akbar. Langsung ikut at-tahiyat awal. Nah, langsung duduk at-tahiyat awal. Tidak usah baca Al-Fatihah, nggak usah ruku sujud. Nah, kemudian berdiri Kak Fadilnya. Nah, Kak Fadil. Nah, saat inilah dia sujud sampai at-tahiyat akhir. Ini baru dihitung satu rakaat. Tadi duduknya tadi belum dihitung satu rakaat. Karena dia posisi sudah duduk kan. Nah, walaupun nyusul. Memang sebabnya ketika kita datang itu kita nggak usah nunggu imam berdiri dulu baru kita ikut Allahu Akbar, tapi langsung kita nyusul gerakannya. Nah, yuk Kak Fadil. Ruku, Allahu Akbar. Ikut Zaka, ikut terus. Nah, ikut terus. Ya, terus. Yang benar ininya Zaka. Ya. Terus. Nah, tadi dari at-tahiyat awal ya. Yuk terus. Nah, sekarang at-tahiyat akhir. Nah, at-tahiyat akhir. Nah, Zaka at-tahiyat awal Zaka. Nah, Zaka at-tahiyat awal. Kenapa at-tahiyat awal? Karena Zaka belum selesai. Zaka ketika posisi imam ini at-tahiyat akhir, Zaka ini sudah dapat berapa rakaat? Berapa rakaat? Ya 1 lah. Kan duduk at-tahiyat awal tadi dia kan tidak dihitung. Dia kan datangnya Allahu Akbar langsung at-tahiyat awal kan. Nah, baru dapat 1 dia. Nah, kecuali kalau dia dapat 2 rakaat ya, imamnya baru mulai 2 rakaat. Loh, kamu jangan berdiri dulu. Terus ikuti at-tahiyat awal. Baru Kak Fadil salam. Assalamu.
warahmatullahi. Kamu jangan berdiri dulu, tunggu dulu selesai ininya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru berdiri. Zakah tadi dapat berapa rakaat? Baru 1. Nah, sekarang ini zakah menyempurnakan berapa rakaat? 2 lagi karena sholat maghrib. Terus zakah. Ya, Kak Fadil tetap posisi duduk. Zakah sekarang. Nah. Terus zakah. Nah, baru dapat 2 ya, baru dapat 1 ya zakat. Berarti kalau dapat 1 berarti sekarang atahiyat awal dulu untuk 2. Nah, kok tadi zakat sudah ikut atahiyat awal, ini atahiyat awal. Iya. Kan tadi atahiyat awalnya ngikuti imam, sekarang atahiyat awalnya atahiyat awal dia sendiri. Nah, terus yang benar, jangan sambil ketawa-ketawa. Ya, mata pandangannya ke bawah pandangannya. Ya, jangan terlalu nunduk ya. Terus. Ya. Yang benar. Terus. Ya. Nah, berarti sekarang atahiyat akhir. Nah, seperti itu. Terus. Nah, sebelum atahiyat akhir ini, zakah ini jangan salam dulu ya. Nah, zakah ini ternyata ada nyusul lagi kawannya. Nah, kawannya misalnya Kak Fahri. Coba Kak Fahri. Nah, Kak Fahri, zakat atahiyat akhir kan, zakah kan? Nah, Kak Fahri datang lagi ternyata. Kak Fahri dengan contohnya berdua. Kak ini. Nah, berarti dia belum salam nih. Berarti kamu Allahu Akbar, nggak sholat maghrib, Allahu Akbar. Langsung ikut sujud. Nah, sujudnya bagaimana? Atahiyat awal atau atahiyat akhir? Atahiyat awal. Nah, kamu salam dulu, belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu baru berdiri. Nah, ini sholat maghrib. Kamu itu ternyata datangnya atahiyat akhir. Berarti kamu nambahi berapa? 3, karena kamu tadi atahiyat akhir belum dihitung 1 rakaat. Karena posisinya imam sudah atahiyat akhir. Nah, seperti itu. Atau kamu nyusul tadi atahiyat awal, sama saja tidak dihitung sebagai 1 rakaat. Nah, ya, dengarkan ya, perhatikan. Nah, itu tadi caranya. Terus kamu sholat sendiri ya. Nah, sampai selesai.